Mainannya itu betul-betul gahar dan ganas. Ya kan? Iya, betul kan? Iya, ayo yang ngefans sama Watt pasti tahu. Hellcurt-nya punya Watt itu udah katanya udah kedengeran sampai ke Pluto. Terlalu imba. Tapi kita akan melihat di sini Watt dengan Hellcurt-nya, sedangkan di sini Sensei udah langsung ngelock satu hero Martis serta Alice yang tadi di ban menjadi pilihan dari Sense Indo, di mana Alice crowd controlnya sangat baik, tapi dia juga butuh sebuah frontman lagi untuk melakukan apa ya, jadi membuat combo biar ultimate-nya dia itu masuk secara maksimal. Dan Martis masih menjadi hero yang belum mati sih, udah dari berapa season ini Martis menjadi pilihan yang sangat-sangat tinggi karena bisa dibilang Martis kekuatannya dia punya crowd control, dia bisa kabur-kaburan dengan decimate-nya dan banyak banget kemampuan yang diberikan dari seorang Martis. Wow, Kagura lagi. Ini Kagura dan Cloud di-pick lagi oleh Onyx. Dan udah langsung di-lock. Masih menjadi pilihan utama bagi Onyx. Di sini Onyx 3 damager lagi langsung dibuka di depan. Ada Cloud, ada Kagura, dan bahkan ada Hellcurt. 3 hero yang damage-nya udah, ya Lord, nggak ada obat. Apalagi kalau kita lihat bersama-sama dan ada Kaya menjadi pilihan untuk Sense Indo. Mereka tentu harus berpikir bahwa nangkep seorang Cloud, nangkep seorang Hellcurt itu dibutuhkan seseorang kayak seseorang. Kaya tuh orang bukan sih? Bukan, dia burung. Burung atau bebek? Bebek masa muncul ya? Ya, pokoknya itu kita bisa melihat di sini ada satu hero untuk dia bisa nge-pick off, dia bisa membuat formasi menjadi bubar. Ada seorang Kaya. Dan Cloud jadinya. Chow, astagfirullah. Chow-nya juga bisa dibilang ini kontrol yang sangat baik pula dari seorang. Tapi lebih ke arah objektif satu orang jadi tendang-tendang bisa membuyarkan sih. Tapi kita bakal melihat di sini sudah ada satu Minotaur banteng bercula 2 langsung di-pick oleh Onyx menjadi frontman, dan lagi-lagi ternyata Akai kembali dibawa oleh Onyx, di mana terakhir jarang banget kita ngelihat Akai, tapi kali ini Onyx 2 game mereka menggunakan Akai, dan Hanabinya masih menjadi pilihan juga dari Sensindo yang kita bisa melihat di game pertama performanya kurang gimana ya, nggak klop sama teman-temannya. Kita bakal mungkin melihat di game kali ini mereka udah salam-salaman, udah nggak musuhan gerak sendiri-sendiri. Kita bakal ngelihat sebentar lagi, tapi sebelumnya like, share, dan subscribe yang ada di YouTube Mineski TV ID, dan kasih tahu teman-teman kalian, saudara, mungkin tetangga bla bla bla, siapapun, Pak RT, Pak RW, apa di TOA, kasih tahu kalau kita juga live stream di Nimo TV, dan kita juga ngadain giveaway berupa ratusan miliar diamond. Nanti aku dimarahin. Ya, ada banyak banget diamond yang bakal dibagi-bagi di akhir acara. So kalian harus stay tune terus sampai akhir penghujung acara. Karena kalau nggak diklaim, buat aku. So kita bakal langsung masuk aja ke dalam in-game. Masih bersama saya, Clara Mongstar di Indonesia Pride Weekdays Challenge. Langsung saja bergerak ke posisi masing-masing. Belalang A di kanan, belalang B di kiri. Sudah langsung menempati, dan di sini Akai masih bertugas untuk nemenin assassinnya. Kali ini Watt lagi-lagi bergandengan bersama, sedangkan Spade masih ditinggalkan sendirian di arah bottom lane. Dan di arah mid lane udah terjadi pertukaran damage saja, sepertinya nggak bakal terjadi kill atau first blood karena mereka masih betul-betul menjaga posisinya masing-masing. Sedangkan di arah top lane ini Drian sama Watt ya gandengan terus. Udah kayak sohib karib. Persahabatan bagai kepompong. Ini persahabatan bagai ini kodok sama panda. Tapi di arah bottom lane ada lagi-lagi match up 1 versus 1. Ada Cloud serta Martis. Masih dibiarkan begitu aja, tapi ada pergerakan dari Chow. Yang berbeda adalah di sini udah mulai bergerak, nggak ngebiarin gitu aja, dan ada usaha ganking di sini langsung aja masih bisa survive seorang Chow lagi-lagi. Ini kalau nge-scouting ada Chow, ada Martis di arah bottom, emang agak susah untuk nge-pick off-nya. Mereka punya durability yang tinggi, mereka
survive, kemampuan survive-nya itu juga tinggi, HP-nya juga tebel. Emang agak sulit untuk bergerak ke arah bottom lane. Apalagi untuk nge-pick out seorang Chow dan Marty, tapi sepertinya di sini Watt udah mendapatkan itu juga ya, walaupun dia sekarat dan di arah mid lane masih mencoba untuk bertukar dan ada inisiasi yang dilakukan oleh Haji Kakap dan Blood Orb-nya udah dikeluarkan, bisa membunuh seorang Fenrir. Fenrir nggak ada backup yang diberikan karena itu betul-betul mengejutkan sekali. Haji Kakap, dia tiba-tiba langsung level 4, langsung dia mengeluarkan orbs-nya dan menuju ke depan. Ultimate-nya dikeluarkan terlalu mengejutkan sehingga nggak bisa dielak begitu saja oleh seorang Fenrir. Fenrir pun harus ketinggalan level, ketinggalan EX, ketinggalan gold, dan ada gerakan di arah bottom lane. 3 orang Darkness pun dikeluarkan, Spade masih bisa kabur dengan bantuan Darkness yang dikeluarkan. Tapi di sini lagi-lagi pergerakannya ke arah bottom lane. Terjadi pertumpahan darah masih bisa dihindari. Kedua tim masih hold sama-sama. Mereka mencoba untuk bermain santai, berfokus ke arah, tapi Fenrir bertemu lagi terhadap Elise tapi masih bisa kabur. Gak akan kemakan kejutan yang sama seperti tadi. Dan Watt di sini. Ini Hellcurt-nya Watt yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa, dan Fenrir-nya bisa membunuh Chow. Tapi di sini sepertinya ada Chow yang ingin melakukan scouting, tapi sayang sekali dia tertangkap. Dia terciduk, dia terbegal. Harus menjadi korban dari pengeroyokan Onyx. Itu emang Onyx biasa banget ya, harus dihati-hatiin banget bus milik Onyx. Gak bisa sembarangan jalan, gak bisa sembarangan menuju ke bus karena biasanya di bus, bukan bus antar kota ya, ini bush. Di bus ini biasa banget Onyx ngumpet nungguin orang-orang lewat. Tentu banget Onyx tadi juga melakukannya, dan ada orbs yang dikeluarkan, masih mencoba sendirian aja. Spade masih butuh banget farming karena ini baru menit ketiga. Belum bisa ikut ke dalam tim fight, tapi ada minion Fury dikeluarkan, gak bakal terjadi apa-apa dari Edward. Tapi ada Divine Adjustment diarahkan ke arah Spade. Gak ada backup yang dilakukan, terlalu mengejutkan. Saints Indo, mereka betul-betul tiba-tiba bergerak. Finally ada pergerakan dari Saints Indo. Berbeda dengan game pertama yang mereka hanya ngikutin aja Onyx ke arah mana. Kali ini Saints Indo udah mulai bergerak ke arah bottom lane, dan bahkan di sini mencoba untuk mendapatkan sesuatu. Dan wow, Saints Indo final ngelit 1 kill aja, dan ada Darkness dikeluarkan buat mencoba untuk kabur, tahu nyawanya dalam bahaya, mencoba untuk kembali, tapi ada Drian yang siap sedia untuk menjadi tameng dari seorang Watt. Masih bisa survive, masih bisa kabur, dan ini penggunaan Darkness-nya begitu tepat. Dia untuk kabur, dia untuk membantu temannya. Belum Darkness-nya memang belum digunakan untuk sebuah pick off, untuk sebuah ganking. Dia lebih berfokus untuk farming, sehingga kalau kita buat itu bakal sibuk farming, terus setelah itu dia muncul tiba-tiba udah damage-nya udah menggila. Dan di sini sebenarnya bakal ada usaha push dari Onyx ke arah bottom lane, karena kita udah tahu biasanya top lane udah didapetin, mereka bakal mencari objektif selanjutnya. Ataukah mereka di sini ingin mendapatkan objektif kedua di arah top lane. Dan langsung aja ada pressure yang diberikan ke arah turret kedua di arah top lane, dan ada Duiken dari sini dikeluarkan, dan Hanabinya harus mati. Akankah menyusul untuk Hinel? Duiken harus mati dan Hinel masih bisa survive. Finally di sini, tapi di arah bottom lane Edward dalam masalah dikejar-kejar 2 orang wanita bersayap, dan Ops dikeluarkan maju ke depan dan gak bakal dikejar. Ada Chow yang menyusul dan menendang langsung aja high kick, dan finally seorang Minotaur bisa diambil. Edward harus mati setelah dikejar-kejar 2 tadinya, tuh sekarang tiba-tiba 3 dikeroyok. Terkeroyok. Nggak bisa kabur kemana-mana, tapi ada lompatan yang tiba-tiba begitu mengejutkan. Hinel pun dalam bahaya dan harus mati. Hinel tiba-tiba berjalan sendirian dan nggak memperkirakan bahwa Onyx begitu dekat dengan dirinya. Dia nggak bisa nge-scouting dengan begitu bebas karena Onyx selalu bergerak bersama-sama. Dan Watt pun di sini belum keluar ke dalam pertempuran, dia lebih memilih untuk split push, untuk melakukan sendirian aja, untuk farming terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat di sini kedua itemnya
Oh aduh, udah Winter Touchen ya dari seorang Alice. Akan sulit untuk membunuh seorang Alice. Dia bisa membekukan dirinya sendiri. Dan Ryuk pun sudah mendapatkan itemnya, maka damage-nya pun udah makin sakit. Dan ada Darkness yang coba dikeluarkan karena dia tahu ada inisiasi yang diberikan dari Sense Indo. Ops dikeluarkan tapi masih nggak ngerti arahnya harus kemana, dan lampu pun sudah dinyalakan mencoba untuk fight kembali. Tapi sayang sekali Onyx sudah harus kehilangan Watt dan hanya ditukar dengan Hinel, dan masih mencoba untuk maju ke depan mengeluarkan payungnya Sin Main, dan di sini masih dalam bahaya dari kedua tim. Chow masih bisa survive, mencoba untuk kabur, dikejar-kejar terus, dan finally 2 ditukar dengan 2, tapi nggak berhenti begitu saja. Drian masih dalam masalah. Alice-nya masih belum bisa membiarkan begitu saja. Dia masih punya ulti, dan finally di sini Blood Ore-nya sakit sekali. Edward dalam masalah sendirian di sini, tapi Haji Kakap juga dia harus terima damage, dan Winter Touchen-nya dipakai di saat yang sangat tepat. Ini dikirain dia bisa, oh ini dikit lagi mati nih, dapat di kiting-kiting, tapi sayang sekali di sini. Dia hanya sendirian, 2 orang dari Sense Indo, dan bahkan ada Winter Touchen yang dipencet pas pada waktunya. Tapi kalau bisa kita lihat, padahal Darkness-nya udah sangat baik. Mereka bisa nge-disengage usaha ganking yang dilakukan oleh Sense Indo. Dan momentumnya tapi tetap dimiliki oleh Sense Indo. Sedangkan di sini Onyx mereka memilih untuk fight kembali. Mereka berpikir Darkness sudah siap, kita masih bisa group up. Tapi sayang sekali sebenarnya Sense Indo di sini mereka lebih siap, mereka dengan damage yang lebih besar, dan tentu juga orang-orangnya yang lebih banyak di arah bottom lane. Mereka udah siap betul-betul melakukan pressure ke arah bottom lane, dan di sini di arah mid lane Hinel harus hati-hati di sini. Nanti ke Watt dalam masalah dan nggak ada yang kena. Finally di sini Watt masih bisa survive. Itu darahnya tipis banget, setipis kertas. Tapi di sini Dylan mencoba untuk dikejar-kejar tapi masih bisa kabur. Ada sini yang dikeluarkan. Mogyo masih bisa kabur-kaburan, main kucing-kucingan, petak umpat Cilukba. It's udah masih bisa kembali, nggak bakal dikejar terlalu jauh, terlalu berbahaya. Itu udah ada di area milik Sense Indo. Itu rumah orang, kalau diinjek-injek nanti teman-temannya marah. Terlalu berbahaya kalau ngejar terlalu jauh. Dan masih bisa survive di sini, mencoba untuk melakukan farming, masih kembali farming di sini. Belum ada gerakan bersama-sama, Lord juga belum disentuh sama sekali di arah mid lane. Ingin mencoba mendapatkan turret, mungkin di sini udah tipis banget sedikit. Edward langsung maju ke depan sebagai frontman yang sangat baik. Ada heal yang dikeluarkan, sudah ada buff, langsung minion Fury dikeluarkan, debom 3 orang jebret-jebret. Tapi Haji Kakap di sini dengan Winter Touchen yang masih bisa survive, masih bisa mengeluarkan ultimate-nya, dan bahkan di sini Hina sendirian tertinggal di belakang, dan sayang sekali nggak ada backup yang dilakukan untuk seorang Hina. Dan Chow pun harus menyusul kematian seorang Hinel. Sayang sekali 3 orang harus mati dari Sense Indo, satu persatu. Di situ dari Edward kita bisa melihat Edwardnya udah maju ke depan dengan minion Fury-nya yang sangat bagus, jebret. Tinggal belakangnya follow up-nya sangat baik dari Onyx. Damage-nya masuk secara sempurna, dan bahkan gak kehilangan satu pun dari Onyx. Oh, ada usaha mau nakal-nakalan, tapi sayang sekali di sini malah harus mati. Usaha untuk mencuri Lord digagalkan. Timingnya kurang pas, dan apalagi di sini Onyx 5-5-nya masih hidup, dan dia harus mati dari Haji Kakap. Itu padahal bakal menjadi sebuah something yang wow kalau Haji Kakap bisa mencuri. Pak Haji nggak boleh nyuri atuh, dosa. Dan kita bisa melihat ke arah mana Lord akan berjalan. Ya, top lane sudah mulai, Watt pun udah mulai bergerak ke arah top lane, mencoba untuk menemani Lord yang jangan sendirian, kasihan. Coba untuk melakukan pressure, sedangkan yang lainnya di sini Onyx mereka berpencar, mereka ada yang melakukan pressure ke arah bottom lane, dan di arah mid lane mencoba untuk membuat sibuk dari Sense Indo. Drian sudah kelihatan, Edward sudah kelihatan, ada opsi yang dikeluarkan, dan di sini kita bisa melihat Chow-nya juga udah mulai nge-scouting dari arah Hurricane, dan dikeluarkan langsung saja. Damage yang terlalu besar tapi masih bisa survive. Ada payung yang dikeluarkan Ogyo, tapi masih bisa survive dari seorang Chow. Masih bisa kembali, masih bisa pulang dengan selamat. Tapi di sisi lain Lordnya udah nempel banget sama turretnya tinggal dicolek sedikit lagi dan harus hancur. Minion Fury-nya langsung keluar dan harus membunuh seorang Ryuk. Ryuk nggak bisa memberikan kontribusi untuk battle-nya, dia harus menjadi korban utama. Sayang sekali, Hinel dan Ryuk harus tumbang. Tapi di sisi lain Watt pun juga tumbang, dan Onyx
Kalau mereka mau maju sebenarnya masih bisa, tapi terlalu low XP-nya dan finally 3 orang dari Saints Indo harus mati. Ini bakal menjadi sebuah game yang cepat lagi sepertinya dari Onyx. Onyx masih mencoba untuk mendapatkan turret ketiga di arah bottom lane, mencoba untuk mendapatkan sesuatu, tapi di sini Saints dan tiba-tiba dia menjadi gahar, mendapatkan kill atas Page, tapi dia dibalas lagi. Saling membalas untuk kill, tapi sayang sekali di sini masih ada 3 orang dari Onyx dan mereka nggak ada yang mau pulang. Mereka masih maju ke depan dan Hurricane dan dikeluarkan. Haji Kakap dalam masalah. Ultimate-nya nanti tinggal dipencet. Tapi kayaknya bakal susah banget sih. Mungkin nggak ada Winter Touch juga, dia mencoba untuk kabur, tapi sayang sekali dia nggak bisa kabur. Itu ultinya udah ready. Ya, ini kayaknya bakal susah banget untuk Saints Indo game kedua. Onyx tadi walaupun mereka sekarat, mereka nungguin, mereka masih nge-hold posisi mereka masing-masing, nungguin teman-temannya untuk join lagi, melakukan pressure. Dan kita bisa melihat itu tinggal dicolek lagi sih, itu tinggal sedikit lagi Onyx bisa memenangkan pertarungan. Dan walaupun di sini kita bisa melihat masih sangat-sangat jauh, wattnya masih jauh, speednya masih jauh, tapi nggak, Onyx tuh nggak takut sama sekali. Mereka tahu mereka punya map control yang sangat baik. Udah 3 lane mereka hancurkan turretnya, sehingga ini tinggal di pressure aja terus sehingga Sensino nggak bisa bergerak seenaknya. Mungkin ada yang offside, mereka bisa culik sendiri. Nggak ada takutnya sama sekali. Onyx terus-menerus mempressure, mencoba untuk mendistract dari seorang cowok, mencoba memberikan sedikit kebingungan, tapi ada Darkness yang dikeluarkan. Mau lari kemana? Nabrak masih bisa kabur. Sangat-sangat jauh, tapi nggak bakal bisa kemana-mana. Damage dari Onyx pun udah sangat besar. Dikejar-kejar bahkan tadi sama 3 atau 4 orang. 4 orang. Wah, ada maling gitu. Langsung dikeroyok warga. Warga Onyx ngamuk. Dan kita bisa lihat di sini ada Edward yang begitu kekarnya menuju ke depan. Nggak peduli di sini. Minionnya belum. Ini mereka tinggal nungguin wave dari minion aja mendekati, sehingga di sini mereka bisa nggak mendapatkan damage dari turretnya dan mencoba untuk melakukan masih nge-hold posisinya. Minion ini cepat banget di-clear karena kita tahu sih ada Ryuk, ada Haji Kakap. Dan Ryuk pun di sini harus berhati-hati dalam memposisikan dirinya. Kalau kayak tadi lagi dia harus mati di awal, itu bakal sulit banget untuk Saints Indo. Karena damager-nya bisa dibilang Ryuk adalah damager yang paling penting. Haji Kakap dia damage, tapi dia juga untuk di depan, dan Hinel terlalu offside, gak bisa ngapa-ngapain. Dia mencoba untuk nge-scouting, mungkin mau melakukan hal buruk, mau mencuri Halo Papol, sehingga dia harus ditangkap dan bahkan begitu cepat Lord dihabisi oleh Onyx. Mencoba untuk melakukan pressure lagi dengan, apalagi sekarang ini mereka udah gak sendiri, mereka berenam, 6 lawan 5 dan bahkan 4, Hinel belum hidup. Lord udah mulai mendekati base milik Saints Indo. Saints Indo kira-kira, wah, minion Fury-nya udah dikeluarkan dan 3 orang langsung mengenai, tinggal follow up damage yang diberikan oleh Onyx, tinggal on point dan finally 2 orang bisa ter-shutdown. Masih bisa survive dari J-Calab, tapi Vanir pun mencoba untuk melakukan fight balik. Di sini Hinel maju ke depan dengan Divine of Judgment-nya. Spade masih bisa survive walaupun udah diseret-seret 1000 km. Wow, Onyx mendapatkan poin mutlak 3-0. Wow. Game kedua, walaupun di sini at least Saints Indo sudah memberikan yang terbaik. Mereka nggak lagi misplay, mereka nggak lagi sibuk sendiri-sendiri, udah nggak kayak musuhan. Mereka udah mulai berjalan bersama-sama, udah mulai melakukan ganking, dan bahkan beberapa kali mereka memenangkan pertarungan di early game. Tapi sayang sekali di sini Onyx lebih apa ya? Mereka lebih memiliki objektif yang begitu kuat. Mereka bergerak ke arah mid lane ketika mereka udah mendapatkannya, mereka langsung berpindah ke arah top lane ketika top lane-nya udah